Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan setiap hari, makan makanan yang bergizi, minum vitaminnya, dan jangan lupa untuk cuci tangan setiap hari. Oh iya, sebelum kita ke pembelajaran, kan kalau di kelas kita selalu membaca Iqra, jurnal, dan lain-lain. Nah, kalian kalau di rumah sering baca Quran atau Iqra tidak? Nah, kalau di rumah kalian juga harus membaca Iqra, membaca juz amma, membaca Quran. Jangan malas-malasan untuk baca Iqra, Quran, dan juz ammanya. Nah, hafalannya juga kalian harus baca mulai dari hadis, doa, Asmaul Husna, dan surat-surat. Kalian harus baca dan hafalkan semuanya. Jangan malas-malasan mentang-mentang di rumah kalian nggak maulah, nggak mau hafalan, nanti juga bisa sendiri di sekolah. Kan sekarang kita tidak sekolah, ya, tapi kita belajar di rumah. Makanya Yanda Bunda sekarang membuat video pembelajaran untuk kalian belajar di rumah. Jadi, belajarnya juga jangan malas-malas, ya. Sekarang kita akan membahas buku MBP. Yanda itu sekarang bakal jarang untuk memberikan instruksi untuk mengerjakan buku MBP. Nah, bukan berarti buku MBP kalian tidak dikerjakan, ya. Jadi, buku MBP yang kalian pegang, yang kalian punya, itu adalah sebagai pembelajaran kalian di rumah, ya. Jadi, kalau misalnya ya Anda sudah menjelaskan tentang pecahan, tentang kata sapaan, atau tentang yang pelajaran yang Anda berikan, itu coba kalian isi buku MBP-nya, ya, berdasarkan apa yang Anda sudah jelaskan. Kalau misalnya tentang pecahan, berarti kalian mengisi buku MBP-nya tentang matematika yang tentang pecahan. Jangan nunggu instruksi dari Anda, ya, karena kalian harus mandiri mengerjakan MBP yang sudah ada di kalian. Jadi jangan malas-malasan untuk belajar ya. Baiklah, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, Yanda mau memperingatkan lagi. Ya, kita kan kalau di video ini, Yanda selalu bilang tugas. Kalau tugas artinya kalian tulis di buku tulis kalian, ya. Kalau misalnya Yanda bilang diskusi. Nah, kalau diskusi berarti cukup diskusikan dengan keluarga atau orang tua kalian di rumah. Tidak usah dicatat, hanya cukup diskusikan bersama keluarga. Mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, kalian sudah berdoa semua? Nah, kalau kalian sudah berdoa semua, kalian buka buku siswanya. Kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, dibuka halaman 151. Sudah dibuka? Nah, coba kalian amati. Di situ ada gambar dengan judul bermain bola estafet. Ya, bermain bola estafet ini dilakukan di kolam renang. Kalau nggak salah, kita juga pernah melakukan permainan bola estafet ini. Biasanya kita lakukan ini saat kita renang bersama Yanda Zana. Ya, kita melakukan estafet air ini, menangkap dan melempar bola. Nah, lebih lanjutnya nanti akan diterangkan oleh Yanda Zana. Nah, sekarang dibuka kembali bukunya. Ada di halaman 152. Di situ ada gambar si
Siti dan Dayu yang sedang bermain bola estafet. Nah, Yanda bacakan teksnya, kalian juga harus baca. Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Nah, di sini mereka memiliki sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong. Ketika ada temannya yang jatuh, mereka selalu membantunya. Ya, jadi jangan seperti ini ketika temannya kalian jatuh atau misalnya teman kalian terluka, kalian malah ngeledek, kalian malah menertawakan mereka. Ya, itu tidak boleh. Yang seharusnya adalah membantu mereka, ya. Nah, di sini Siti dan teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau biasa kita sebut UKS. Apa UKS? Unit Kesehatan Sekolah. Nah, Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati, kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, di sini setelah Dayu terjatuh, teman-temannya mengajak Dayu untuk pergi ke UKS, ya. Terus di UKS itu disambut oleh dokter kecil dan ibu guru. Apa sih dokter kecil? Dokter kecil itu adalah dokter yang dari kalian sendiri. Misalnya ada anak kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 yang menjadi dokter kecil. Ya, jadi dia adalah petugas untuk di UKS. Itu namanya dokter kecil. Jadi kalau misalnya kalian pingsan, kalian jatuh di sekolahan, itu nanti ada dokter kecil di UKS atau ada ibu guru, ada Yanda, ada Bunda. Nah, kita buka halaman 154. Di situ ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Lalu, kalian tentukan kata sapaan yang harus digunakan. Jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Jadi maksudnya adalah kalian buat percakapan antara Siti dan dokter kecil. Lalu kalian sisipkan kalimat kata sapaan di dalam perbincangan tersebut. Ya, cukup 5 percakapan atau 6 percakapan, jangan banyak-banyak. Yang penting intinya adalah perbincangan antara Siti dan dokter kecil. Sudah mengerti? Dikerjakan ya, nanti Yanda nilai. Sudah dikerjakan tugas-tugasnya? Nah, kalau sudah dikerjakan, buka kembali buku siswanya. Kita masuk ke pembelajaran 6. Ada di halaman 155. Nah, di situ ada gambar Siti dan teman-temannya sedang bermain di halaman rumah. Yanda akan bacakan teksnya, kalian juga harus baca. Oke? Judulnya adalah Bermain di Halaman Rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, sekarang Yanda tanya, apa kalian sering bermain dengan teman-teman di lingkungan rumah kalian? Bermain di halaman rumah kalian misalnya. Nah, kalau misalnya pernah, permainan apa aja?
Ya, kalau misalnya Siti di sini dan teman-temannya yaitu bermain berburu hewan. Kalian tahu permainan berburu hewan seperti apa? Nah, Yanda akan jelaskan ya. Permainan berburu hewan. Nah, permainan ini adalah permainan tradisional. Permainan turun-temurun. Dari zaman-zaman kakek kita juga sering main permainan ini. Ya, judulnya berburu hewan permainannya. Nah, caranya adalah permainan ini itu untuk mengisi waktu luang pada sore hari biasanya, ya, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar bola atau benda untuk menangkap binatang tersebut. Ya, biasanya kita pakai bola kasti yang kecil atau bola pingpong, ya kan? Kalau pingpong kecil ya, terlalu kecil. Jadi pakai bola kasti, ya. Nah, terus di sini pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Ya, Anda juga sering main kalau misalnya ada teman mainnya. Nah, dapat dilakukan permainan ini pesertanya ada 5-10 orang atau lebih. Biasanya kalau banyak pesertanya itu lebih seru. Nah, permainannya adalah pertama diawali dengan cara diundi atau kita bisa sebut home pimpah, ya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Kalau misalnya kita sering di sekolahan itu 1 ya. Jadi yang kalah itu jadi kucing biasanya. Nah, biasanya si kucing ini mencari si tikus-tikus yang berkeliaran di antara kalian. Jadi si kucingnya ini bawa bola kasti lalu kalau misalnya melempar ke si tikus dan tikusnya kena berarti dia gugur atau selesai ya. Nah, anak yang terkena lemparan dari bola tersebut maka ia harus keluar dari arena permainan atau berhenti atau sudahan ya. Nah, pemenangnya itu adalah peserta yang paling terakhir yang berada di lapangan permainan. Nah, kalian sering bermain tidak? Nah, itu namanya permainan tradisional berburu hewan. Pasti kalian juga sering main di sekolahan. Nah, sekarang kalian buka buku siswanya ada di halaman 156. Nah, di situ kan ada pertanyaan. Tidak usah dikerjakan, tapi kita diskusikan bersama orang tua ya. Yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Tadi Yanda sudah menjelaskan. Bagaimana caranya? Kalian jawab bersama orang tua kalian. Terus yang kedua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Biasanya kalian bermain di mana? Terus yang nomor 3, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda-beda. Ya, dijawab, diskusikan. Tidak perlu ditulis, cukup diskusikan bersama orang tua kalian. Yang keempat, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda-beda. Nah, tadi nomor 3 itu adalah contoh sikap baik. Nah, sekarang yang nomor 4 adalah contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda-beda. Diskusikan. Nah, sekarang yang kelima. Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Ya, diskusikan. Sekarang yang terakhir. Sebutkan sikap yang tidak boleh kepada semua teman. Jadi, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Diskusikan semua soal-soalnya bersama keluarga atau orang tuamu di rumah. Tidak usah dikerjakan, cukup diskusikan bersama orang tua kalian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika. Ada di halaman 160. Yanda mau tanya, apa kalian sudah mengerti tentang pecahan?
Ya, kalian harus mengerti tentang pecahan ya. Di sini ada 5 soal ya, ada 5 gambar. Nah, gambar yang pertama kita jawab soalnya bareng-bareng. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Berapa? Ya benar, 1/3. Kenapa 1 ya ndak? Oke, kita jelaskan pertanyaannya. Di sini Pak Tony menangkap seekor rusa. Yang namanya seekor itu 1. Misalnya seekor kambing berarti dia 1 kambing. Seekor kerbau berarti dia 1 kerbau. Kalau misalnya di sini pertanyaannya seekor rusa, berarti rusanya ada berapa? Ada 1 ya. Jadi seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kenapa 3 ya ndak? Nah 3-nya karena yang digambar rusanya ada 3 ekor. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ada berapa nih kelincinya? Ya benar, 1/2. Seekor itu 1 dan 2-nya adalah 2 ekor kelinci. Terus kita lanjut nomor 3. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan gambar di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/4. Ya, ayamnya di sini ada 4 ekor. 1 itu dari seekor ayam. Ya. Terus yang nomor 4. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nih, yang kucingnya berwarna abu-abu ada berapa ekor? Ada 1 kan? Nah, di sini digambar ada 2 kucing. Berarti jawabannya 1/2. Nah, sekarang yang terakhir. Nomor 5. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan sebagai pecahan berapa? Ya benar, 1/2. Kalau kalian sudah mengerti, yuk Yanda mau tebak-tebakan sama kalian. Ya, coba kalau gambar di samping, itu pecahannya berapa ya? Berapa? Ya benar, 1/2. Sekarang tebak-tebakan yang kedua. Ini berapa ya? Ya benar, 1/3. Kalau yang terakhir, ini berapa? Ya benar, ini 1/4. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian tutup bukunya. Dan kita belum selesai sampai di sini. Masih ada pembelajaran SBDP. SBDP-nya apa ya, Nda? SBDP-nya adalah membuat patung hewan. Membuat patung hewan dari apa ya, Nda? Nah, di sini kalian kan pastinya sudah pernah buat Play-Doh, ya. Di kelas 1 kalau nggak salah, kalian pernah buat Play-Doh dari terigu. Nah, kalau kalian lupa, Yanda akan berikan video penjelasannya cara membuat Play-Doh dari terigu bersama Bunda Anggi. Kita simak baik-baik ya videonya. Hai anak-anak Bunda, hari ini kita akan membuat lilin mainan. Dari apa sih lilin mainannya? Kita lihat yuk bahan-bahannya. Yang pertama adalah tepung terigu. 1 mangkuk tepung terigu. Yang kedua air 1 gelas. Yang ketiga ada minyak goreng 1 gelas.
dan ada 2 buah pewarna. Warnanya terserah kalian ya, suka-suka yang ada di rumah aja. 2 mangkuk sama garam, 3 sendok garam. Sekarang sudah jadi, tinggal kalian buat saja. Mau buat apa? Nah, kalian sudah lihat cara pembuatan Play-Doh dari terigu? Nah, kalau sudah, kalian buat patung hewan. Terserah hewan apa aja. Bisa kucing, atau bebek, atau tikus, atau kerbau, atau sapi, atau kambing, dan lain-lain. Jadi semua hewan. Ya, terserah kalian. Buat mau 1, 2, 3 terserah. Ya. Nanti kalau kalian sudah buat, kalian kirim fotonya di grup. Nanti Yanda akan lihat dan Yanda nilai. Ya. Sekreatif mungkin dikerjakan di rumah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Yanda sampaikan cukup jelas dan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.